Amin. Silakan duduk saudara. Mari buka firman Tuhan bersama dengan saya. Amsal pasal yang keempat. Ada bagian ayat yang berulang-ulang saya sampaikan. Dan seringkali saya sampaikan dan petang hari ini tidak semuanya saya akan ulang lagi bagi saudara. Mari lihat pada Amsal pasal yang keempat. Lihat pada ayat yang ke-23. Ini bagian yang penting sekali buat kehidupan kita. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Saya tunggu Anda cari pada Alkitab saudara. Ini ayat merupakan dasar kehidupan kita. Kalau kita ingin hidup berkenan, menyenangkan akan hati Tuhan. Amsal pasal yang keempat, lihat pada ayat yang ke-23. Sudah ya, Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan apa? Segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar, apa saudara? Kehidupan. Kata terpancar, saya berkali-kali berkata, kata ini mengandung pengertian hurufiah adalah suatu batas, ya, suatu geographical boundary, suatu batas secara fisik dalam pengaruh kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ini memancar kehidupan yang luar biasa dalam hati kita, dan itu sampai di mana batas fisiknya ditentukan oleh apa yang terjadi dalam hati kita. Nah, apapun yang dialami oleh hati ini akan berpengaruh kepada sampai seberapa besar atau seberapa luas Tuhan itu bisa memakai dan bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi segala sesuatu itu sumbernya, pancarannya ada di dalam hati kita. Karena itulah Alkitab mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa mesti waspada? Karena hati kita ini gampang dibelokkan atau gampang dipengaruhi oleh banyak hal dalam kehidupan kita. Dan saya akan berikan contoh misalnya, lihat di 1 Timotius pasal yang keempat, perhatikan pada ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal yang keempat, lihat pada ayat yang ke-16. Ada nasihat yang sangat bagus sekali yang Paulus berikan kepada Timotius, anak didiknya, tapi juga saya yakin buat setiap kita. 1 Timotius 4:16 Alkitab berkata, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bagi setiap hamba Tuhan, ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak sekali dan yang sangat vital. Paulus berkata, yang pertama, awasilah dirimu sendiri. Lalu kemudian dia berkata, awasilah apa saudara? Ajaranmu. Jadi dengan kata lain, kalau diri kita tidak beres, ajaran kita akan menjadi tidak beres. Saya bahkan berkata bahwa, Tuhan membukakan kepada saya, bahwa kalau di dalam kita, dalam hati kita tidak benar, maka sekalipun kita memberitakan kebenaran, maka yang kita beritakan pun menjadi tidak benar. Walaupun kita bicara tentang kebenaran. Ketidakbenaran di dalam kita akan membuat kita menjadi orang yang cenderung menggunakan kebenaran untuk membenarkan apa saja yang kita lakukan sebetulnya. Walaupun itu tidak benar. Nah, saya harus berkata jujur kepada saudara, para pengkhotbah, termasuk saya ini, para pendeta, itu kalau tidak benar batinnya, dia akan merupakan makhluk yang berbahaya, sebab dia bisa twist, dia bisa putar kebenaran, begitu rupa, dengan kalimat yang begitu rupa, sehingga sepertinya dia bicara kebenaran, padahal dia tidak bicara kebenaran. Anda mungkin bingung, saya berikan contoh paling simple. Lihat akan suami istri, itu ada ayatnya yang sangat terkenal. Alkitab berkata, hai suami, apa? Kasihilah istrimu. Tapi ada juga Alkitab yang berkata, hai istri, apa? Tunduklah kepada suamimu. Kalau hatimu benar, ya toh? Kalau hatimu benar, maka ayat buat saya, suami ini, apa sebetulnya? Hai istri atau hai suami? Loh, sekali lagi saya berkata. Ada ayat yang berkata, hai suami, kasihilah istrimu. Hai istri, apa? Bukan tanduklah ya saudara ya. Tunduklah kepada suamimu. Kalau hati saya ini beres, ya. Kalau hati saya ini benar, maka saya ini kan suami, bukan istri kan saudara ya. Saya kan tidak pakai lipstik, tidak pakai anting, tidak pakai macam-macam.
Saya kan laki ini suami, anak saya 3. Ayat buat saya harusnya hai suami atau hai istri. Hai suami. Jadi kalau hatiku beres, yang saya perhatikan adalah saya mesti apa? Mengasihi istri saya. Sebaliknya buat istri saya, ya, kalau hatinya beres, ayat buat dia adalah hai istri. Tugasnya apa? Tunduk pada suami. Tapi kalau berantem, saudara, ngerti? Suami istri berantem, mulai ribut, ya toh? Tetap saya akan pakai ayat. Tapi anehnya yang keluar apa? Hai istri. Itu kan bukan buat saya. Itu buat istri saya untuk dia lakukan. Tapi ketika hatinya mulai tidak beres, lihat tuh ya. Saya menggunakan kebenaran, tetapi tujuannya untuk hal yang ternyata tidak benar. Ngerti? Bagian saya mestinya adalah, hai suami. Nah istri saya begitu. Nah itu adalah ayat buat istrimu. Bagianmu adalah kasihi dia. Sebaliknya istri saya seandainya lagi uring-uringan, tidak beres hatinya. Lalu kemudian ribut dengan suaminya, dia akan pakai apa? Hai suami, kasihilah. Ketika suaminya marah, yang keluar ayatnya buat suaminya. Ngerti? Itu kan juga kebenaran. Tetapi ingat, dalamnya tidak benar, keluarnya walaupun kebenaran menjadi kacau juga akhirnya. Nangkap saudara. Contoh kedua. Ini ada orang khotbah begini, saya sampai heran sekali, saya nggak habis pikir. Tapi ini terjadi. Jadi saya pinjam istilahnya Gus Dur ya. Itu banyak ayat yang dipelintir, atau ditwist, diputer-puter semaunya. Alkitab berkata begini, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Kristus. Ya kan? Itu bisa disimpulkan begini, oh jadi kalau suamimu belum seperti Kristus, dia tidak berhak terima penundukan dirimu. Jadi engkau tidak selalu harus tunduk pada suamimu kalau dia belum seperti Kristus. Saya heran itu orang bisa ngomong begitu. Nah saya mau tanya, kapan suami-suami itu bisa seperti Kristus? Sampai mati kagak pernah seperti Kristus. Jadi itu kan ngajar berantem dalam rumah tangga. Nangkep ya saudara ya. Jadi sebetulnya ayat itu bisa Anda putar balikkan semau-maunya. Tapi ujungnya di mana? Akarnya di mana? Akarnya ada pada hati. Kalau hatinya tidak beres, sekalipun keluarnya ayat, ini ayat dipakai untuk hal yang tidak beres juga. Kecenderungannya adalah kalau hatinya tidak benar, kebenaran itu kita cenderung akan manfaatkan untuk membenarkan apa saja yang kita lakukan sekalipun tidak benar. Makanya Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah sekarang lihat peringatan Yesus di Matius pasal yang ke-15. Matius 15. Perhatikan pada ayat yang ke-10. Matius 15 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 15 ayat 10 sampai 20. Alkitab berkata begini. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban? Tetapi, Anda perhatikan ini, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Nah, perhatikan. Yesus berkata,
Semua yang dari mulut itu asalnya dari hati. Nah, itulah yang menajiskan orang. Jadi sebetulnya, Anda boleh bicara apa saja, kalau dalammu kotor, keluarnya kotor. Anda boleh berkata sebaik apapun, dalammu najis, keluarnya juga akan najis. Anda boleh ngomong sebenar apapun, dalammu tidak benar, ujungnya juga tidak akan mencapai kebenaran itu. Nah, ini yang kita mesti waspadai di dalam kehidupan kita. Bagaimana orang percaya perlu menjaga hatinya dari segala macam keracunan dan polusi yang di sekitar kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menjaga hati? Ini masalah yang tidak gampang. Saya mau sentuh satu bagian saja pada petang hari ini, karena mengingat waktu, tapi minimal akan memberikan fondasi yang menarik sekali buat kita. Bagaimana menjaga hati? Lihat Mazmur pasal yang ke-91. Kitab Mazmur pasal yang ke-91. Perhatikan pada ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, ini ayat sebetulnya kalau Anda perhatikan, pasal 91 ini merupakan ayat peperangan rohani. Dan kalau kita perhatikan, ujungnya kita mengatakan, orang mengalami proteksi Tuhan itu ternyata karena satu hal. Alkitab berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku. Tadi kita nyanyikan pujiannya, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu akan engkau. Ini orang yang seperti rusa, merindukan akan sungai dengan air segar buat hidupnya. Nah, banyak orang mengatakan begini, oh ini adalah bentuk kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Saya berkata iya. Tapi tahukah Anda bahwa dalam penelitian dikatakan begini, rusa itu mencari air, mata air atau sungai, pertama-tama untuk menghilangkan dahaganya. Tapi ternyata air sungai itu punya khasiat lain buat hidupnya. Yaitu apa? Itu untuk memproteksi dia, melindungi dia dari kejaran binatang pemangsanya. Karena bentuk singa atau harimau, dalam jarak yang cukup jauh, mereka bisa mengendus akan bau rusa. Nah, biasanya kalau rusa itu kedekat dengan air, atau dia bersinggungan dengan air, rupanya baunya ternetralisir. Sehingga harimau atau pemangsanya tidak tahu bahwa dia ada di situ. Jadi orang sama juga dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, kedahagaan kita makin dipuaskan oleh karena pribadinya. Tapi juga sekaligus Allah itu memberikan proteksi dalam kehidupan kita. Makanya Alkitab berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku. Nah, hati melekat ini yang sebetulnya membuat kita bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dan saya berkata pada saudara, kelak Anda akan mengerti bahwa urusan menjaga hati ini, saya berkata jujur, susahnya luar biasa. Saya pernah ceritakan di beberapa tempat, saya mau ulanglah malam hari ini supaya Anda mengerti akan gambarannya. Saya mungkin pernah ceritakan juga di sini, tapi saya mau ulangi lagi lah untuk beberapa Anda yang mungkin belum pernah dengar apa yang pernah saya alami. Tahun 90, jadi kira-kira 12 tahun yang lalu, saya masih ingat Tuhan berkata kepada saya begini. Ada suara berkata gini, mulai rintis sebuah gereja lokal di Semarang. Nah, saya ini merasa bukan gembala. Kenapa? Karena saya counseling orang itu males, besuk jemaat itu saya ogah. Saya lebih suka dikasih mimbar, mic yang baik, dan Alkitab suruh khotbah, kira-kira sejam saya tahan. 5 jam nggak tahan, saudara. Ada orang yang sanggup 5 jam, saya tidak punya kasih karunia itu. Jadi sejam, seperempat cukuplah buat saya. Tapi kalau suruh melayani orang satu persatu, mendengar keluhan orang, saya berkata, forget it, itu bukan karunia saya. Jadi ketika disuruh membuat gereja, langsung saya berkata, setan dalam nama Yesus, diam.
Ternyata makin saya tengking, saudara, itu suara makin kenceng. Lama-lama saya tahu, Tuhan ternyata. Dan dia berkata, aku kok kamu tengking, katanya. Oh Tuhan ternyata. Prosesnya dipaksa, saudara. Akhirnya saya mulai gereja. Nah, kami buat kesalahan fatal. Pada waktu itu di Semarang, gereja Betani sudah mulai beberapa waktu. Dan mereka sedang berkembang dengan luar biasa. Gembalanya seorang hamba Tuhan yang kami kenal baik sekali. Bahkan seperti orang tua buat saya. Karena saya ini teman dari anak-anaknya sebetulnya. Pak Sebaja, Ibu Sebaja menggembalakan Betani Semarang sampai hari ini. Nah, waktu mereka berkembang, kami sewa gedung yang bersebelahan dengan gedungnya Betani. Cuman bedanya begini, kalau Betani gedungnya gede, tidak ada tempat parkir. Tempat kami gedungnya nggak terlalu gede, tapi parkirnya luas sekali. Nah, pada waktu masa-masa awal, minggu pagi terutama, kami kebaktian jam 7, Betani kebaktian setengah 7. Dan jalan itu, jalan Gajah Mada, cuman one way. Kalau ke gedung yang kami sewa, suka nggak suka, mesti lewat Betani, saudara. Jadi ini pemandangan yang tiap hari saya mesti lihat Betani maju. Kebaktian minggu kami pagi pertama kali, cuman 25 orang yang hadir. Termasuk saya, istri saya, pemain musik, song leader, singers, kolektan, penerima tamu. 15 orang plus jemaat 10 orang. Sampai sekarang masih setia, satu sudah tidak setia lagi karena setia dengan Yesus alias sudah dipanggil pulang ke rumah Bapak, saudara. Yang lain sampai sekarang masih bersama dengan kami, mostly ya. Nah, waktu pertama-tama lihat pemandangan itu, saya masih bisa menghibur diri. Oh, kami baru mulai, 25 tidak masalah. Tapi setelah sekian bulan, tidak berubah. Yesus boleh tidak berubah. Kemarin, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Kita harus berubah. Kalau kita nggak berubah, dan berkata, seperti Yesus, kacau namanya saudara. Dia tidak berubah, kita harus berubah. Itu masalahnya. Persoalannya adalah kami tidak berubah. Kemarin, minggu itu, dan berikutnya tetap 25, saudara. Nah, sekarang begini. Kita ngomong secara terbuka. Manusia tetap manusia. Pendeta boleh pendeta, tetap sama saja. Bahkan seringkali lebih parah. Saya kalau ngelewatin tempat itu, saudara. Pertama kali lihat, yang masuk ke Betani sudah ratusan. Pertama berkata apa? Puji Tuhan. Ini kan gerejanya Yesus Kristus. Puji Tuhan. Gak apa-apa, kebaktian. Tapi kalau setiap minggu lihat pemandangan seperti itu, gereja bersebelahan, yang satu mulai tambah maju, yang satunya yang kita pegang tidak berkembang, setelah sekian bulan, dari puji Tuhan, tiba-tiba jadi tidak puji Tuhan. Tidak ngutuk, tidak nyumpain, tidak marah-marah. Lalu kemudian setelah sekian bulan lagi berlalu, apa yang terjadi? Dia macam pura-pura tidak lihat. Lama-lama stres. Kalau sudah Sabtu, sudah mulai stres. Saya mulai berpikir, besok kira-kira akan lihat pemandangan seperti itu lagi, dan ternyata benar. Lama-lama, saudara, diam-diam, hati saya ini teriritasi. Karena begini ternyata. Kalau tukang jual bakso, saingannya dengan jual bakso. Jual bakso dengan salon kecantikan itu tidak bersaing, malah kerjasama. Sebelum nunggu waktu dipotong rambutnya, makan bakso dulu. Atau kalau nggak sempat sambil dipotong rambutnya, makan bakso, bakminya kurang dan rambutnya tambahin bisa. Kalau tega makan. Tapi kalau jual bakso, saingan dengan jual bakso. Tukang potong rambut dengan tukang potong rambut. Pendeta dengan, nah Anda pinter gitu loh. Makanya jadi pendeta lah, sudah pinter-pinter gini. Nah, apa yang terjadi saudara? Suatu hari, Betani buat KKR. Saya masih ingat, kalau nggak salah ya, itu yang khotbah Pak Timotius Arifin. Hari itu yang datang berjubel banyak sekali. Yang saya tahu, kok hari ini agak spesial ya, banyak orang sekali. Mau nggak noleh ya terpaksa karena pemandangannya lain daripada biasanya. Lalu saya belok ke gedung yang kami sewa. Begitu saya masuk halamannya, tempat parkir kami penuh mobil, saudara. Langsung saya berkata, puji Tuhan, pertumbuhan gereja mendadak terjadi ini. Wah, ini dia habis ini gua seminar ini pertumbuhan gereja ini. Dan betul waktu beberapa orang turun dari mobil, saya perhatikan bawa Alkitab. Saya ngomong sama istri saya, lihat gereja kita mendadak bertumbuh. Wah, ini hebat, kok bisa penuh. Saya lihat mereka bawa Alkitab, kunci mobilnya,
ternyata bukan masuk ke dalam, tapi keluar. Saya perhatikan, belok ke Betani. Ternyata saudara, satpamnya lebih rohani dari pendetanya. Mereka ngomong begini, ini Yesus, itu juga Yesus. Yang ini Yesusnya sepi, itu Yesusnya rame katanya. Yesus sepi, lahan parkirnya besar, gak ada mobilnya. Yesus rame, gak punya tempat parkir. Nanti Yesus rame, ya, dipadetin parkir jalanan, dimarahin polisi lalu lintas. Yesus sepi, tempat parkirnya terbuka. Lebih baik Yesus rame, parkirnya di Yesus sepi, ya kan? Lalu lintasnya lancar, kami dapat duit. Ngerti saudara? Praktis. Saya yakin gembala Betani tidak ngerti apa-apa soal ini. Anda tahu? Saya lihat begitu. Puji Tuhan. Sorry saudara. Boom, meledak. Saya bilang, tidak benar ini. Uring-uringan. Tak mau marah dengan siapa, tidak jelas. Marah dengan gembalanya, masa gembalanya ngurusin parkir. Marah dengan satpamnya, masa pendeta kalah rohani sama satpam. Dia ngomong sama saya, Pak, ya itu Yesus rame penuh ya, saya taruh sini ya Pak, Yesus sepi. Ya, saya berkata, dalam hati saya bilang, kurang ajar ini orang. Saya masuk ke gedung kami sewa, tetap ternyata luar biasa, tidak berubah. 25. Bayangin. Hari itu khotbah saya kacau balau, ingin segera cepat-cepat pulang, dan kemudian sampai di rumah tidak bisa berdoa. Tapi Tuhan itu luar biasa. Hari itu saya mulai berurusan dengan yang namanya hati. Sore itu Roh Kudus hadir kuat sekali. Dan dia datang dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Dia berkata begini, katanya mau bangun kerajaanku. Iya, aku mau bangun kerajaanmu Tuhan. Nah, sebelah itu kerajaannya siapa? Entah. Oh, orang panas hati kok saudara? Entah. Nggak tahu tuh kerajaannya siapa. Yang jelas engkau nggak tahu saya. Engkau yang tahu, entah saya berkata. Tapi Tuhan itu sabar. Dia berkata, katanya mau memuliakan namaku. Iya, aku memuliakan namamu Tuhan. Nah, sebelah itu memuliakan siapa? Tidak berani bilang entah, saudara. Ya, saya bilang, ya kira-kira engkau. Ada orang memuliakan namaku kok hatimu panas. Ya, tapi ini tidak benar, saya berkata. Loh, tidak benar atau sebetulnya kamu agak iri? Ya, saya berkata, ya tidak benar. Tapi, ya, ada. Ketahuan, saudara. Tuhan itu kalau masuk. Anda mau tutupin dengan apapun, tidak ada gunanya. Dan waktu itu Tuhan berkata, hatimu tidak benar. Diam-diam kamu iri sebetulnya. Saya bilang, betul. Akhirnya saya berkata begitu. Engkau yang cari gara-gara. Aku bukan pendeta suruh buat gereja. Makanya tidak laku. Yesus sepi katanya tukang satpamnya. Saya berkata. Kalau aku gembala ya Yesus rame, ini Yesus sepi. Saya berkata. Gak ada Yesus rame, gak ada Yesus sepi. Dia bilang, hatimu tidak beres. Hari itu saya bertobat, saudara. Singkat cerita ini saya bertobat. Saya bilang, ampuni aku Tuhan. Nah, dia berkata, kamu ingin bebas dari hati seperti itu? Iya. Aku tersiksa Tuhan, sekian bulan tersiksa. Tiap minggu lihat terus kayak begitu. Langsung tuh ayat-ayat firman keluar. Alkitab berkata apa? Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Yang kedua, Alkitab berkata, di mana apa? Hartamu, di situ hatimu. Jangan dibalik. Bukan di mana hatimu, di situ hartamu. Tidak ternyata. Jadi hati itu bisa di-adjust pakai duit ternyata. Jadi dia ngajar gini, di mana hartamu, di situ hatimu. Saya bilang, oke, aku ngerti Tuhan. Dia berkata gini, sekarang untuk kamu mau lepas dari perasaan tidak benar dengan Betani itu. Kasih mereka persembahan, lagi bangun gedung. Berkati mereka. Baik Tuhan. Berapa? Tuhan berkata begini, emangnya kamu punya berapa? Kasihkan semua. Sekarang saya ke kantor, cek ke bendara, kita punya uang berapa sih? Cuman 2,5 juta Pak. Saya mau minta semua. Loh buat apa Pak? Kita mau nyumbang Betani. Semua Pak, kan habis. Ya cuman segitu aja kok. Habis, gak apa-apa. Terus saya berkata,
Gak ada bedanya, saya berkata. Saya ambil semua. Saya masih ingat pagi itu, Pak Sebaja masih dokter gigi, masih cabutin giginya orang gitu ya. Pagi-pagi saya ketuk pintu tempat prakteknya. Saya dimasukkan lebih awal. Terus saya berkata, Pak Sebaja, saya datang bukan cabut gigi, bukan ngebor gigi saya juga. Saya cerita apa yang saya alami, dan saya berkata, saya mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini adalah seluruh uang yang ada pada kas kami, Pak. Cuman ini yang kami punya, kami ingin ambil bagian dalam pembangunan gereja Betani. Wah, Pak Sebajanya terharu. Berlinang air matanya. Tidak menyangka kok ada yang begitu, gereja lain. Saya berkata dalam hati, Tuhan aku berterima kasih. Ini anugerah. Saudara tahu, sejak hari itu saya lewatin Betani tetap lewat seperti biasa. Tapi hati marah, teriritasi, hilang. Karena anugerah Tuhan. Dan setahun berikutnya, oleh anugerah Tuhan, kami dapat gedung yang sama besarnya dengan Betani. Dan hari ini jemaat kami kurang lebih jumlahnya sama dengan jumlah jemaat Betani, saudara. Bayangin. Dari mana sebetulnya? Sumbernya dari hati. Ngerti? Saya berkata jujur pada saudara, tidak ada orang yang kebal dalam urusan hati yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan selalu arah Allah dalam hidup kita membereskan sikap dan apa yang di dalam hati kita. Untuk membuat hatimu tetap benar. Tidak ada cara lain kecuali hati kita ini melekat kepada Tuhan. Dalam suatu persekutuan, penyembahan, korban, sacrifice di hadapan Tuhan. Kalau suatu persekutuan kita dengan Tuhan ini sampai pudar dan hilang, hatimu tidak akan terkontrol lagi. Saudara akan kacau balau. Tapi selama fellowshipmu dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, penyembahanmu dengan Tuhan, keintimanmu dengan Tuhan tidak terganggu, di situ tetap engkau bisa dipelihara hatimu benar di hadapan Tuhan. Nah, malam hari ini, saya mau ajak Anda lihat dari contoh hidup orang yang bernama Ayub. Saya ingin membuktikan buat saudara, dari mana sebetulnya setan mulai terobos hidupnya. Kita lihat sama-sama. Lihat dalam Ayub pasal yang pertama. Ayub pasal yang pertama, ini ayat luar biasa. Saya tunjukkan satu bagian kebenaran yang mungkin jarang kita lihat. Tapi mari kita lihat secara lebih detail pada petang ini. Ayub pasal yang pertama. Ayub pasal yang pertama, lihat juga mulai ayat yang pertama, supaya saudara dan saya bisa tahu akan konteksnya. Ayub pasal pertama, ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketika saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, lalu menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan, perhatikan, korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kita berhenti dulu. Kekuatan Ayub sebetulnya adalah penyembahannya di hadapan Tuhan. Sacrifice-nya, korbannya, melekatnya hatinya, takutnya akan Tuhan. Dia memang gagal menurut saya untuk bisa memberitahu anaknya untuk berhenti berpesta pora seperti itu. Indikasinya mereka minum sampai mabuk. Kalau tidak, kenapa Ayub takut mereka mengutuki Tuhan dalam hatinya? Kalau hanya makan minum biasa, mungkin tidak sampai begitu. Ada indikasi bahwa mereka kadang-kadang minum sampai mabuk. Lalu kemudian Ayub sebagai orang tua, dia cover akan kesalahan anak-anaknya dengan cara setiap kali pesta berakhir, dia kuduskan mereka. Lalu yang terbaik adalah dia selalu mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan
untuk menutup akan memintakan ampun pelanggaran mereka. Kekuatan Ayub sebetulnya ada pada penyembahannya, ada pada worshipnya, ada pada kedekatannya dengan Allah, ada pada korbannya di hadapan Tuhan. Dan itu, saudara sekalian, Allah mengerti dan jangan lupa setan juga tahu. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ayat berikutnya, ayat yang ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu, dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis di hadapan Tuhan. Nah, perhatikan apa yang kemudian terjadi ketika iblis mulai pergi dan dia mulai kerjain hidup daripada Ayub atas seizin Tuhan. Ayat berikutnya. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum-minum di rumah saudara mereka, minum-minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Jadi waktu itu mereka sedang minum dan indikasinya ini orang lagi mabuk betul, saudara. Nah, disinilah saatnya dia mulai terobos. Perhatikan. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak. Perhatikan ini. Dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba, menyerang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Nah, perhatikan. Yang pertama diambil setan adalah hewan yang biasa dipakai sebagai korban oleh Ayub. Di tengah-tengah anaknya makan dan minum anggur, setan dapat izin dari Tuhan untuk mulai menjamah hidup hambanya ini. Tapi yang pertama diambil itu bukan nyawa anaknya. Bukan, saudara. Bukan penyakit yang pertama diberikan. Yang pertama dia ambil adalah lembu sapi. Itu hewan yang saya yakin yang biasa dia pakai untuk korban. Nah, berikutnya dia ambil apa lagi? Kembali masih hewan korban. Ayat berikutnya. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba. Ini juga hewan korban. Dan penjaga-penjaga, hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Lihat, semua hewan korbannya diambil satu persatu. Setan, kalau dia menyerang kehidupan kita, yang dilumpuhkan pertama adalah worship kita, penyembahan kita, relationship kita dengan Tuhan, korban kita di hadapan dia. Dia patahkan, dilumpuhkan dulu. Nah, kalau ini lumpuh, yang lain terbuka lebar dalam kehidupan kita. Nah, saya mau katakan, Alkitab tadi mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bagaimana menjaganya? Mazmur berkata, kalau hati kita melekat kepada Allah, proteksinya akan kuat. Ayub hatinya melekat. Perjanjian lama dibutuhkan hewan korban untuk membuat dia bisa berdamai dengan Allahnya. Tapi itu yang diambil duluan, semua binatang untuk korban yang membuat dia bisa mendekat ke Tuhan yang dipotong dan diambil duluan. Ketika dia berhasil merampas binatang korban itu, semuanya terbuka lebar sekarang. Nah, perhatikan ayat berikutnya. Sementara orang itu berkata, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan
hal itu kepada Tuhan. Kemudian kalau Anda perhatikan lebih jauh, kekayaannya mulai bicara. Kalau worship kita hilang, korban kita hilang, penyembahan kita hilang, melekatnya hati kepada Allah mulai hilang, hartamu tanpa proteksi lagi. Yang berikutnya lebih parah lagi. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun rumah itu, dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Lalu akhirnya keluarganya kena juga. Akhirnya kalau Anda baca, fisiknya kena, korengnya banyak. Akhirnya juga istrinya berkata, kutukilah Tuhan dan matilah engkau. Dia ditelanjangi habis. Dan itu dimulai ketika worshipnya. Yang membuat dia bisa melekat hatinya kepada Tuhan. Berhasil diambil duluan oleh setan. Memang itu atas seizin Tuhan dalam kasus ini. Tapi ingat, pola yang sama setan selalu terapkan dalam kehidupan anak-anaknya. Orang percaya yang sudah kehilangan penyembahannya dan korbannya di hadapan Tuhan, dia akan dengan gampang diterobos setan. Nah, orang bertanya, Pak, apakah benar korban bakaran itu merupakan sarana orang mendekat kepada Allah? Coba buka di 2 Tawarikh pasal yang ke-9. 2 Tawarikh pasal yang ke-9. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. 2 Tawarikh 9, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. 2 Tawarikh 9 mulai ayat yang pertama. Alkitab berkata, ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannyalah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani, dan berpakaian, juru-juru minumannya, dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Nah, dalam terjemahan hurufiahnya, kata korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan itu sebetulnya terjemahan hurufiahnya adalah his stairway. Stairway itu tangga by which he went up to the house of the Lord. Tangga yang membuat dia naik ke rumah Tuhan. Jadi penyembahan korban bakaran pada waktu itu merupakan tangga untuk orang datang ke rumah Tuhan. Nah, itu yang diambil setan, saudara. Supaya hatimu tidak melekat lagi kepada Tuhan. Dan saya mau katakan demi kasih Tuhan, kalau kita tidak mau kehilangan akan proteksi Allah dalam hidup kita. Kalau kita mau hati dijaga, saya berkata, jangan sampai engkau biarkan apapun membuat ibadah dan penyembahanmu dan hubungan intimmu dengan Tuhan itu dicabut. Kalau ini bisa diangkat dari hidup saudara, yang lain terbuka lebar, engkau sudah seperti kota tanpa tembok. Diserang dari semua pihak, engkau pasti akan hancur. Kemarin saya cerita akan pengalaman yang saya alami baru minggu yang lalu. Saya mau cerita detail sebagai penggenapan janji saya kemarin. Anda dengar baik-baik, saya harap, saya berdoa Anda tidak usah mengalami yang saya alami. Tapi kalau mengalami, ya bagus juga. Lebih berat, Pak, artinya Anda lebih kuat. Lebih ringan, Pak, ya puji Tuhan. Pokoknya saya tidak ingin menularkan yang begini-begini, tapi saya berkata, rencana Tuhan itu selalu sempurna dan luar biasa. Saya dikaruniai 3 anak. Yang paling besar namanya Keisha, yang kedua Samuel, ketiga Hadasah. Yang Keisha ini, sejak umur 6 tahun, dia pernah mengalami ketemu dengan Yesus sendiri. Didatangin secara fisik, diangkat badannya secara fisik, diajak ngomong. Dia bisa cerita dengan saya bahwa malaikat ada 2 macam,
Ada yang punya sayap, ada yang tidak bersayap. Umur 6 tahun bisa dongeng tentang malaikat, saudara. Sampai hari ini saya tanya cerita pengalamannya, dia masih ingat semua. Sejak hari itu, memang dia peka dengan suara Tuhan, sejak hari itu. Saya masih ingat sekian tahun yang lalu, Pak Yusak disuruh Tuhan ke Semarang, ketemu dengan saya. Dan beliau diberitahu Tuhan begini, ada pesan buat hambaku ini. Lalu kemudian beliau berkata, dia berikan pesannya, terus diantaranya dia berkata, Tuhan mau pakai anak. Jadi kalau dia mulai bicara, kamu mesti perhatikan. Tidak semua perkataan dari Tuhan, tapi seringkali, Tuhan akan bicara lewat dia untuk hidup kalian. Sejak hari itu sering dia dengar Tuhan bicara, dan dia sampaikan ke kami sebagai orang tuanya. Selama sekian tahun saya berkata, apa yang dia dapatkan, mimpinya, saya berkata, akurat, bagus sekali. Nah, tanggal 20 Maret yang lalu, kata orang tua saya lahir sekian puluh tahun yang lalu. Saya tidak tahu, tapi orang tua saya berkata, kamu lahirnya 20 Maret, jadi saya percayai itu. Lalu kemudian kami itu ke Jogja sama-sama, karena ada liburan anak sekolah waktu itu. Ya untuk anak-anak supaya terima suasana berbeda, saya bawa anak-anak dengan 2 keluarga yang lain, teman-teman saya, kami liburan ke Jogja. Dan malam itu saya dipestakan di warung soto, di terminal kereta api Jogja, saudara. Itu warung sotonya pokoknya itu butut sekali, tapi yang hebat adalah ternyata di situ ada live musiknya, dangdut, pakai bass gede, pakai keyboard, pakai drum. Not bad, saudara. Di warung soto di Jogja, kalau Anda mau coba ke Jogja boleh juga. Saya berkata, memang jelek, dan sotonya kalau Anda makan kira-kira 2 jam kemudian Anda akan lapar lagi. Kurang padat untuk kita lah. Tapi itulah yang terjadi, kita cari makan, pakai kaos oblong, pakai celana pendek, sendal jepit. Kita makan di warung soto, merayakan ulang tahun saya. Merupakan pesta yang paling menarik. Bukan Hotel Bintang 5, warung soto di terminal kereta api Yogyakarta, saudara. Interesting. Dinyanyikan lagu Happy Birthday versi dangdut, saudara. Saya tidak tahu bagaimana menirukannya, Anda mungkin lebih pintar dari saya. Nah, selesai itu, tanggal 22, kami pulang ke Semarang. Paginya, Keisha itu di hotel tuh nemuin kami di kamar. Istri lagi ngepack pakaian, mau balik ke Semarang. Dia sedih sekali, macam murung sekali. Saya bilang, kenapa Keisha? Aku sedih, Pak. Kenapa? Tadi malam aku mimpi. Nah, waktu dia bilang mimpi, dan saya, wah ini ada yang tidak beres. Ada yang tidak enak, ini pasti akan diomongin. Terus saya bilang, oke, kamu mimpi apa? Saya suruh dia duduk, dengan sedih lah dia bilang. Tadi malam aku mimpi, Pak. Nah, dia ulang tahunnya tanggal 29. Itu tanggal 22, tanggal 29 Maret yang lalu itu ulang tahunnya. Dia berkata, aku mimpi, Pak. Pada hari ulang tahunku nanti, Papa Mama itu meninggal dunia. Meninggalnya bersamaan. Padahal, saudara, tanggal 27-nya, kami berdua memang harus terbang ke Sydney untuk pelayanan beberapa hari. Saya dengar itu, kena di hati, saudara. Saya diam. Istri saya nggak terlalu percaya. Allah, ini paling anak ini sedih kita tinggal waktu ulang tahunnya, segala macam. Tapi kan saya cukup kenal anak saya. Waktu saya dengar gitu, saya diam. Saya bilang, Tuhan, ini apa? Saya tanya Tuhan langsung. Engkau kok tidak ngomong ke aku? Ngomong ke anakku. Dan saya hubung-hubungkan, saya bilang, iya betul juga. Kalau something happen di jalan, pesawatnya, ya memang saudara, yang pulang dua-dua rombongan. Dan dia lihat gini, aku lihat papa dengan mama di peti mati, ditungguin si Ribka. Si Ribka itu adalah sekretaris saya. Sedih, Pak, itu hari ulang tahunku. Aku dapat berita papa mama meninggal dunia. Saya pulang ke Semarang, saudara ya. Pulang. Saya mau tanya pada saudara. Kalau engkau ngalami begitu, saudara kira-kira tetap berangkat ke Australia atau Anda batalin? Kemarin dia berkata, terus. Bagus. Batal. Bagus juga mau manusia kita ini, atau saudara ya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ini manusia, saudara. Tenang aja. Jangan memaksa dirimu jadi Tuhan atau malaikat. Bukan manusia. Nah, ini untungnya, saudara. Ini untungnya. Pada waktu saya dengar begitu, saya bilang, Tuhan, ini bagaimana? Dan Tuhan diam saja. Diam. Tidak bicara apa-apa. Kecuali
Roh Kudus cuma ingatin saya begini. Abraham waktu aku minta Ishak anaknya untuk dikorbankan, dia tidak bicara dengan siapapun. Gitu. Tidak ada indikasi dia ngomong ke Sarah. Kalau ngomong ke Sarah itu berantem di rumah masih. Bapak gila kamu. Masih gitu kan saudara? Gitu. Dia bawa anaknya, dia bawa bujangnya 2, dia tidak ngomong ke bujangnya. Ishak pun tidak diberitahu. Di atas diikat aja tahu-tahu. Bayangin. Saya hanya tahu begini. Dia berkata, jangan bicara dengan satu orang. Ayo. Anda masih punya anak, masih kecil-kecil 3. Anda punya jemaat, sekarang 4.000 jemaat kami. Sekarang Anda sedang berkembang. Tuhan berkata, lewat anak saya dapat mimpi, tanggal 29 Maret. Kamu mati. Karena ini ada ceritanya, saudara. Kenapa saya juga sedikit berkata, wah ini hati-hati, bahaya. Karena begini, Maret itu bulan spesial buat saya. Saya lahir bulan Maret. Lahir baru bulan Maret. Saya nikah bulan Maret. Anak pertama lahir bulan Maret. Dapat gedung gereja bulan Maret. Semua itu Maret. Sekali peristiwa teman saya berkata, nanti matimu Maret. Saya berkata, sudah dalam nama Yesus jangan mendahului Tuhan. Saya berkata. Itu omongan orang itu Anda mesti hati-hati. Nah, waktu saya dengar itu, wah ini apa ini? Yang saya tahu tidak boleh ngomong ke satu orang pun. Padahal tanggal 27 atau 27 ya. Saya harus terbang ke Sydney. Visa sudah keluar, tiket sudah oke semua. Tanggal 29 malam saya khotbah di Sydney. Memang 28. Saudara saya cerita ini. Waktu saya dengar gitu, saya doa. Bagusnya Tuhan tetap diam saja. Bayangin. Saya ngomong dong Tuhan. Tidak bicara apa-apa. Dan tidak boleh bicara dengan orang. Ya, gampangnya kan saya bisa telepon siapapun. Pak Yusak telepon, Ibu Nanik telepon. Kan bisa kan? Dia bilang, Abraham tidak bicara dengan siapa-siapa. Istri saya tidak percaya. Jadi cuma saya yang berkata bisa terjadi. Nah, waktu sudah berjalan, makin dekat, tetap Tuhan tidak bicara. Aku mesti ngapain? Tidak tahu mesti ngapain, saudara. Jadi saya belajar ya, kalau Anda ini tidak diajak ngomong sama Tuhan, dibiarkan relationship-nya hilang. Itu seperti ikan kepanasan di penggorengan, saudara. Sudah ya. Akhirnya pada hari saya mesti berangkat. Pagi-pagi saya ingat ini. Biasanya kalau ada hambanya mau pulang, Tuhan memberi tanda. Ya. Dan biasanya itu, walaupun di ayat nggak ada ya, biasanya 3 hari sebelumnya. Jadi kalau Jumat, Kamis berarti Rebu. Penentuannya ini Rebu. Rebu saya harus terbang. Nah, hari itu ada hal yang aneh. Semua keadaan sepertinya mendukung. Saudara. Hari Rebu itu, siang, itu ada gejala aneh. Ya mendung biasa. Tapi di atas tempat tinggal kami itu, yang namanya petir, sambung menyambung itu setengah jam. Ada. Keras, bur. Anda mau berangkat itu, dia itu petir nyambar. Saya bilang, ini ada apa Tuhan? Jangan-jangan bener ini. Waktunya ini surga dibuka. Pulanglah anakku, gitu kan. Possible sekali. Nah, saya sembayang Tuhan, ini apa? Tidak ada jawaban. Terus saya ngomong sama istri saya. Aku mau tunda sehari, boleh nggak? Terbang ke situ. Aku tidak akan batalkan. Tapi aku mau tunda sehari. Aku mau tunggu sampai hari ini. Penentuannya. Dia bilang boleh. Saya cek ke agent. Ternyata Kamis ada penerbangan langsung. Bahkan tidak usah lewat Bali. Jakarta langsung Sydney. Ubah. Nah, beberapa orang di kantor sudah mulai aneh merasa. Loh ini pendetaku ini kok aneh. Tidak biasa-biasanya begini. Dan waktu itu terjadi seperti kok tegang tapi tidak tahu apa. Saya juga memberikan alasan yang tidak terlalu jelas buat mereka.
Ya, ada beberapa hal kurang sejahtera, ini. Tapi tidak ngomong intinya itu adalah anakku sudah mimpi 29 ini aku mati sama istriku bersama-sama. Satu hari saya tunggu, saudara. Tetap Tuhan apa? Diam saja. Bayangin. Sampai hari Kamis, tetap berangkat tidak. Saya bilang, Tuhan, aku sudah bertanya, engkau diam saja. Apa boleh buat? Sudah, aku gak urusan. Aku sudah janji, pokoknya aku mau menggenapi yang engkau tetapkan. Aku tetap dengan istriku berangkat. Saya bilang, kalau sungguh kejadian, ini betul matinya, ini benar-benar luar biasa. Saya bilang, sudah, berangkat. Nah, ada peristiwa lagi. Berangkat, saudara, tenang gak apa-apa. Aneh. Anda kan itu seperti suasananya, sudah. Anak saya itu hampir tidak pernah antar saya ke airport. Yang 2 hari itu maksa minta nganter. Yang laki meninggalkan kami berat. Aduh, malah dipeluk. Terus saya berkata, yang begini kok di depan mata saya. Satu kali kalau orang mimpi ini orang gitu, Anda baru tahu rasanya itu. Wah, itu saya bilang, sudah, kamu pulang, gak apa-apa. Susah. Udah keluar, masuk lagi. Hanya kenapa? Meluk mamahnya aja. Saya bilang, Tuhan, ini apa? Ini semua ini apa? Anda bisa bayangin. Mas saya berkata, enggak, aku berangkat. Dan tidak ada orang lain tahu. Istri saya ngerti pergulatan saya, dia tapi diam. Tuhan berkata, kamu tidak usah ikut ngomong. Udah ya, kami tunggu menunggu pemberangkatan. Terus diumumkan, kami terbang ke Jakarta, dari Semarang ke Jakarta dulu. Saya beritahu, baru keluar dari lounge tempat nunggu itu loh, di bandara. Baru jalan 3 langkah. Ada lubang, istri saya nggak lihat. Kakinya masuk, terkilir. Langsung bengkak. Belum naik pesawat tuh, saudara. Sudah pincang begini jalannya. Bengkak, langsung bengkak. Saya bilang, apakah ini tanda tidak boleh pergi? Ayo. Semua keadaan sangat tidak menguntungkan. Saudara kalau ngalami gitu, kayaknya gini, masih ada kesempatan, jangan berangkat. Atau saya bilang, Tuhan ini apa? Isa berkata gini, sudah pokoknya tetap berangkat. Jangan pikirin kakiku. Tugas-tugas selesaikan. Nah ini penolong, saudara. Oke, berangkat naik tangga itu dengan berat hati. Sampai Jakarta sudah nggak bisa jalan saja. Bengkaknya gede. Mesti pakai kursi roda. Jadi mau pelayanan itu gue dorong istri saya dengan kursi roda. Saya bilang ini Sydney mau pelayanan malah kayak begini. Ayo. Saudara secara hati ya, jujur. Waduh, itu bukan hal yang gampang. Sudah ya. Pesawatnya on time, terbang, berangkat. Ternyata itu rutenya itu berarti peta Jakarta terus arah atas Bandung sini, terus nyebrang India, baru masuk Australia. Saya ngomong terus terang. Sepanjang perjalanan itu hampir tidak pernah seatbeltnya itu dimatikan. Itu dipasang terus karena goncangnya luar biasa. Goncang terus. Saya bilang, aku ini sudah nggak pengen terbang, ini sudah begini, goncang terus. Saya masih bisa diatasi. Dan sepanjang malam itu saya tidur. Saya paling tidur cuma 1,5 jam. Terus bangun dengan mata segar, saudara. Kurang 1 jam mau mendarat di Sydney. Kemarin saya berkata, saya ini sudah 20 tahun lah. Saya gunakan jasa pesawat terbang. Saya ngalami banyak goncangan di atas, saya ngalami. Belum pernah dalam 20 tahun terakhir ini, itu pesawat seperti banting-banting. 1,5 jam lebih. Berkali-kali hampir muntah saya. Saya bilang, Tuhan, ini hari Jumat pagi. Hari ini tanggal 29, hari ini anakku ulang tahun. Aku di atas begini-beginiin, saudara. Bayangin. Ini kalau begininya, begini sekali. Saya berkata, benar mimpinya. Saya bilang, apakah ini waktunya? Saya nggak apa-apa, panggil, mari ya. Aku pulang, pulang. Kalau kau ini kehendakmu yang sempurna. Apakah ini waktunya? Tetap diam saja. Malah kemudian, dia ngomong sama saya begini. Kemarin saya sama yang bersaudara. Dia berkata gini. Ngomongnya itu malah yang lain-lain. Saudara. Dia malah ngomong gini. Kalau gereja A itu punya
Kalau gereja A itu bisa punya berhala. Kira-kira berhalanya apa? Oh ya, sistemnya Tuhan. Karena mereka bangga dengan sistemnya. Oke. Kalau gereja B itu punya berhala. Berhalanya apa? Oh, namanya. Bangga pakai namanya itu. Oke. Kalau C ini, tanyai beberapa. Saya jawab, saudara. Terakhir dia bilang ini. Kalau tempatmu, kira-kira kalau ada berhala itu berhalanya apa? Wah, saya langsung ngerti. Istri saya bangun, saya ngomong ke dia. Jangan, saudara. Dia bahasa roh. Nggak tahu, saya bilang ini. Bangun. Tuhan tanya sama aku. Ini terus tanya ke kita nih. Kalau di kita ada berhala, berhalanya apa? Langsung dia bilang, Petrus Agung berhalanya. Kamu kok tahu? Ya aku tahu. Kalau ada berhala namanya Petrus Agung berhalanya. Jadi bayangin kayak patung gede begini. Mengerikan sekali. Saya bilang, aku tahu Tuhan. Dia bilang, hati-hati, jaga hatimu. Tuhan, apakah sekarang di hadapanmu aku ini jadi berhala? Tidak. Tapi aku hanya beri kamu peringatan. Hati-hati, jaga hatimu. Terus saya bilang, kalau gitu aku belum mati dong. Gue suruh jaga hati. Kalau gue berkata, siapkan hatimu sekarang, mati aku pasti. Itu Anda mesti belajar menyimpulkan. No. Seringkali Tuhan tuh begitu ingat panggilan Makedonia. Paulus tuh 2 kali mau ke Asia, dicegah, ya toh. Terus dapat mimpi, dia menyimpulkan bahwa Tuhan mau dia ke Makedonia. Jadi omongan Tuhan itu seringkali perlu disimpulkan, ngerti? Dia berkata, hati-hati, jaga hati. Bukan, siapkan hatimu sekarang. Itu kalau sekarang, wah udah game over gitu ya. Tapi ketika dia berkata, hati-hati, jaga hati. Wah belum mati nih. Dan puji Tuhan sampai sekarang kok ya, masih sama-sama Anda di sini. Bayangin. Itu ya, terus setelah itu saudara. Setan itu kurang ajar. Dan makanya saya beritahu itu kurang ajarnya luar biasa. Anda bagaimanapun ya, guncang begitu rupa, sampai saya hampir muntah berkali-kali. Itu sudah menimbulkan secara jiwa, itu menimbulkan trauma. Ya. Sampai kemudian satu hari. Kalau lihat angin, di Australia itu kan musim gugur. Lihat angin, mau mendung gelap gitu ya. Saya lihat itu tuh sampai, aduh, nanti aku pulang ngelewatin itu lagi. Sampai itu jadi trauma. Yang kurang ajar begini saudara. Dulu sebelum bertobat kan saya ini suka baca horoskop, walaupun gak percaya. Itu ada orang pasang horoskop, semua bintang. Gede-gede di pinggir jalan. Termasuk yang satu yang sering saya baca itu. Pas saya lewatin itu, tulisannya apa? Hidupmu kan seperti ikan yang kehabisan air, berkelicotan begini-begini. Saya bilang kurang ajar di setan ini. Udah ya saudara, pulang 11:30 malam. Itu tekan lagi, itu nekan sekali setannya. Saya bilang ini, Tuhan, ini kalau gini caranya aku bisa gila ini. Tekan seperti ini oleh setan. Lah di situ Roh Kudus bicara sama saya. Yang ini setan. Jelas, hampir audible ngomong. Langsung saya bilang, oh kurang ajar kamu setan. Dalam nama pergi. Hilang. Itu kerasa. Pergi. Terus damai. Saya bilang kurang ajar. Mau memanfaatkan situasi, saya berkata. Untung roh Tuhan itu menyertai luar biasa. Amen, saudara. Saya beritahu. Pada saat Anda mengalami seperti itu. Saat yang seperti itu. Saya berkata. Di situ berbagai ujian itu datang dalam kehidupan kita. Di situ dia cek hati kita. Seberapa hati kita. Tadi pagi saya mampir ke rumah Pak Yusak, kita ngobrol. Dia sudah dengar saya cerita itu kemarin. Dan beliau tanya Tuhan. Dia ngomong gini sama saya. Yang pertama-tama sebetulnya dia menguji kerendahan hatimu. Kalau Tuhan pakai mulut anakmu begitu, apakah engkau mau bereaksi dengan benar? Atau engkau anggap, itu anak kecil lah, gak usah didengerin omongannya. Kalau kamu nganggap itu ringan dan tidak kamu dengerin, kamu jatuh dalam kesombongan. Kamu bisa betul mati hari itu, dia bilang. Saya bilang, bener nih, saya bilang, iya, dia bilang. Kamu bersyukur, kamu ini dipimpin roh sehingga kamu bisa bereaksi benar. Sehingga masih hidup. Iya, kalau aku mati duluan karena aku nunggu Pak Yusak, bukan Pak Yusak nunggu saya. Berkata gitu. Tanahnya, saudara, bayangin, dia ketawa. Tapi saya beritahu.
is real thing. Buat saya sebetulnya, struggle yang paling berat adalah ketika dia berkata, jangan bicara dengan siapapun. Saya percaya kalau saya ngomong ke teman-teman, mereka akan paksa saya tidak berangkat. Dan kalau saya turuti lagi, salah lagi di hadapan Tuhan. Sudah ngerti? Makanya saya berkata ya, kalau Anda sudah melewati hal-hal seperti itu, saya 2 kali ya ngalami diuji kayak mau diminta nyawanya, mau disuruh pulang sama Tuhan. Saya belajar begini, saudara. Ternyata ya, kita ini gak ada apa-apanya. Hidup ini ketergantungan ke Tuhan itu hal yang mutlak. Kalau hatinya bisa melekat terus ke Tuhan, itu juga kasih karunia, saudara. Tapi itulah cara membuat hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Ada banyak orang Kristen tidak bisa pelihara hati seperti ini. Tidak bisa. Mau apa? Kita mencoba ambisi, pengen ini. Akhirnya kalau Anda sudah begitu dekat dengan kematian, semua yang engkau pegang, toh harus engkau lepaskan. Ngerti? Kalau Anda bisa jaga hati dengan cara melekat terus ke Tuhan, itu yang membuat kita terpelihara sebetulnya. Dan saya bersyukur Tuhan itu luar biasa. Jadi goncang-goncang dulu, kuasik segala macam. Nasihatnya cuma satu. Hati-hati. Jaga hatimu. Amen, saudara. Hidup kita ini gak ada apa-apanya. Hiduplah bergantung kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Atau bukan dengan ambisi kita. Bukan dengan keinginan yang macam-macam. Belajar. Nanti kita akan makin tumbuh. Makin tumbuh. Pak, enak gak ngalami gitu? Jangan ditanya, saudara. Gak ada enaknya buat daging menjerit. Kalau sudah lewat ini saya berkata, lumayan ya Tuhan, aku ternyata Engkau bisa bawa aku lewati ini. Tapi pada waktu mengalami, tidak ada orang suka. Tadi siang saya telepon istri saya bilang, kamu ngerti ya? Nyaris sebetulnya kita ini. Dia baru sadar. Iya ya, saya bilang, makanya belajar begini. Kalau ada orang dapat pernyataan Tuhan, saya diajar begini. Orang ya, ngomongin kamu, Tuhan berkata gini, jangan dianggap remeh. Kita berkata jangan anggap remeh atau enteng nubuatan. Ya, kalau orang dengar, dengerin. Berdoa, ini apa Tuhan? Bawa ke hadapan Tuhan. Nah, ada saat-saat kita dihadapkan seperti ini. Saya masih ingat satu teman saya, hamba Tuhan. Satu hari dinubuati satu orang. Persis kayak yang saya alami. Pak, saya lihat Bapak dalam penglihatan dengan pakaian putih. Siap masuk ke surga. Tuhan berpesan, Pak, Bapak siap-siap. Tuhan akan segera panggil. Anda tahu? Nangis. Stres berbulan-bulan. Nangis di hadapan Tuhan. Bayangin. Kalau bukan karena kasih karunia, saudara, nggak bisa. Pada waktu saya dengar mimpi itu anak saya bilang, aku ini bisa apa Tuhan? Aku ini cuma ciptaan Kau pencipta. Anytime Kau panggil aku harus menghadap. Ya kan? Cuma kadang-kadang orang berpikir, apa harus begitu Pak endingnya? Ya terserah dia. Tapi kita diajar untuk menyelekat. Hati mesti melekat ke dia. Ngerti saudara? Ayub mengalami hal seperti itu. Nah, lihat sekarang pada pasal terakhir dari kitab Ayub. Ini yang luar biasa. Pasal terakhir dari Ayub, pasal yang ke-42. Bagaimana endingnya? Lihat akan pemulihannya. Ayub pasal yang ke-42, lihat pada ayat yang ke-7. Ayub 42, perhatikan pada ayat yang ke-7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elias orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya yang akan kuterima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu.
sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas, orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, dan 6.000 onta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, yang ketiga Keren Hapuh. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Dan sudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Dari mana pemulihannya? Ketika korban lagi dinaikkan di hadapan Tuhan. Ketika orang menghadap lagi kepada Allah, dan Ayub memintakan doa buat ketiga temannya. Relationship-nya dengan Tuhan direstorasi, dipulihkan kembali, maka akibatnya semuanya akan dipulihkan kembali. Hati yang bisa terus dijaga benar adalah, kalau hati itu terus melekat kepada Allah. Penyembahannya tidak berhenti, tapi terus melekatkan hati kepada Tuhan. Dan saya mau katakan demi kasih Tuhan, dengan apapun, oleh apapun, jangan biarkan penyembahan kita hilang. Sekali kita biarkannya diangkat dari kehidupan kita, saudara akan mengalami kerugian yang fatal dalam kehidupan kita. Miliki saudara hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Karena itu yang akan memelihara kita dari semua yang jahat. Amen, saudaraku. Mari berdiri bersama-sama. Naikkan lagi pujian tadi. Seperti rusa, rindu sungaimu. Jiwaku rindu engkau. Mari arahkan hati kepada Tuhan yang baik pada petang hari ini. Saya berdoa kita belajar sesuatu malam hari ini. Amen. Ingat, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ akan terpancar kehidupan. Jangan biarkan apapun dan siapapun itu membuat hati kita jauh dari Dia. Mari angkat tangan sama-sama.